إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya membahas tentang masalah pentingnya halaqatul ilm, majelis-majelis ilmu, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat menuntut ilmu agama, maka beliau menyebutkan ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, keikhlasan. Karena keikhlasan adalah pondasi dasar dalam seorang itu beramal. Sebaik apapun amal tersebut, apabila tidak dengan ikhlas karena Allah, apabila dicampuri dengan riya, dicampuri dengan sum'ah, maka akan hilang kebaikan tersebut dan berubah menjadi sebuah kesesatan yang nyata. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu, saya mengatakan al-amru tsani, perkara yang kedua, al-hirsu ala huduri halaqatil ilm, semangat untuk selalu hadir di majelis ilmu, tidak absen, tidak ghaib, tidak uzur dari masuk kelas kecuali karena kondisi yang amat sangat terpaksa. Al-mudawamatu wal hirsu ala hudurid durusi, senantiasa dan semangat untuk hadir pada pelajaran. Wa adamul kasali wal futur wal kalal was sa'amah, tidak malas, tidak lemah, tidak bosan. Fa innal 'abda kullama zada hirsuh, sesungguhnya seorang hamba setiap kali bertambah kesungguhannya, wa 'alimallahu sidqa niyatihi, dan Allah mengetahui kebenaran niatnya, fatahallahu 'alaihi barakatahu, niscaya Allah akan membuka keberkahannya untuk dia. Wa yassara amrah, dan Allah akan memudahkan urusannya, wa a'anahu 'ala syu'unihi kulliha, dan Allah akan menolong dia untuk semua urusannya. Wa alaina, dan kewajiban kita, kata Syekh, alla naktaksira ma hadarna min halaqatil ilm, jangan menganggap apa yang kita hadiri itu terlalu banyak. Yani fa innal jahla katsir, karena kebodohan sangat banyak, wal ilmu ladaina qalil, sedangkan ilmu kita hanya sedikit. Nakul ikhwan, hendaknya bagi seorang talib ilm mithlukum, semacam kita semua, satu yang perlu kita tekadkan dalam hati, jangan sampai tidak masuk, jangan sampai tidak masuk kelas, jangan sampai absen, jangan sampai ghaib, jangan sampai alpa. Karena itu adalah tanda bahwasanya orang itu tidak semangat dalam belajar. Seriusnya seorang menuntut ilmu dalam pelajaran, di dalam mengikuti pelajaran, apapun kondisinya, itu adalah tanda bahwasanya dia memang serius dalam belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalau kita itu jujur dalam kita niat belajar, dalam kesungguhan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dan menolong kita untuk tidak ghaib.
Allah Subhanahu wa taala misalkan tanda bahwasanya Allah menolong kita, malam hari terasa panas, terasa pusing, terasa dia itu sakit. Tapi karena punya tekad yang kuat, bagaimana agar besok dia bisa masuk kelas, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Mungkin menjadikan besok badannya sehat atau yang lainnya. Tapi kalau memang orang itu bawaannya malas, bawaannya sudah kepingin hoib terus, maka malamnya sehat, paginya sakit. Atau kalau nggak sakit, pura-pura sakit. Dan betapa banyak kisah yang sampai ke saya, bahwasanya santri pagi sakit, sore sehat, malam sehat, pagi sakit lagi. Alasannya nggak masuk karena sakit, padahal sorenya sepak bola. Maka hal itu yang sangat perlu untuk dicermati bagi kita semua. Hendaknya jangan sampai meninggalkan pelajaran di kelas, karena itu adalah tanda kesungguhan kita dalam belajar. Dan ketahuilah, bahwasanya kebodohan kita masih banyak dan ilmu yang kita miliki masih sangat sedikit. Walidayakulun, oleh karena itu mereka mengatakan, para ulama kita, ihatatul insani bima ya'lamuhu, apa yang diketahui oleh seseorang aktsar min ihatatihi bima yajhalu, itu lebih banyak daripada apa yang dia tidak mengetahuinya. Dalam artian, fahuwa yajhalu katsiran, dia itu banyak yang dia tidak tahu. Wa kullama zdadal insanu faidatan, dan setiap kali bertambah ilmu dia, zahaba juz'un min jahlihi, hilang sebagian dari kebodohannya. Wa halum majarra. Sebagai ilustrasi kecil ya akhwan, dan ini perlu untuk kita cermati, bahwasanya ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh para sahabat, diteruskan oleh para ulama tabi'in, dan terus para ulama-ulama selanjutnya, itu adalah ilmu yang sangat luas, yang tanpa batas. Tidak semua ilmu yang dimiliki oleh para ulama tertuang dalam kitab-kitab mereka. Tidak semua mereka para ulama menulis sebuah kitab. Bahkan ada sebagian para ulama yang memang tidak mau nulis sebuah kitab. Yang tertuang dalam kitab itu bukan semua ilmu. Sedangkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, sebagiannya ada yang hilang, sebagiannya ada yang nyampe kepada kita. Satu peristiwa besar yang terjadi pada tahun 656 Hijriah, runtuhnya Daulah Al-Abbasiyah di tangan Genghis Khan, tentara pasukan Tartar, yang tatkala itu negeri Baghdad yang merupakan pusat ilmu kaum muslimin banjir darah dan banjir tinta. Sampai tatkala itu bengisnya pasukan Genghis Khan, bengisnya pasukan Tartar, sungai Efrat dan Tigris, yang itu adalah sungai besar daerah Irak, itu airnya bukan lagi jernih, tapi airnya adalah air merah campur biru, merah darah dan biru karena tinta. Sampai bisa dilewati oleh kuda, bukan karena kudanya sakti, tapi karena tumpukan kitab dan tumpukan mayat. Sehingga banyak kitab para ulama yang hilang pada waktu itu, tidak ketahuan jelunturungannya, nggak ketahuan di mana kitab itu. Taib, mungkin saya katakan lebih dari sepertiga kitab para ulama hilang, kalau tidak malah separuh dari kitab para ulama hilang. Taib ya akhwan, kitab yang nggak hilang masih terjaga dan tersimpan. Sebagiannya masih makhtutat. Makhtutat masih berupa manuskrip, yang itu hanya ada di perpustakaan khusus internasional. Enggak di semua perpustakaan ada. Hanya sebagian di antara kitab-kitab para ulama yang sudah tercetak. Sebagian kecil atau sebagian di antara kitab-kitab para ulama yang sudah tercetak. Dari semua kitab para ulama yang tercetak, yang kita ketahui judulnya berapa? Judulnya tok, ya, berapa?
Dari semua kitab para ulama yang tercetak, yang nyampe ke negeri Indonesia ada berapa? Mungkin nggak ada separuh, nggak ada sepertiga. Dari semua kitab yang nyampe ke negeri kita, itu yang kita ketahui judulnya ada berapa? Dari kitab yang kita ketahui judulnya, yang kita pernah melihatnya ada berapa? Melihatnya toh, melihat ini warnanya kuning, warnanya hijau, melihatnya toh, gitu ya. Dari semua kitab para ulama yang pernah kita ketahui wujudnya, berapa yang pernah kita membacanya? Dan dari semua kitab para ulama yang kita sempat membacanya, berapa yang kita faham? Dan dari yang berapa kita faham, berapa yang masih tidak kita lupakan? Ilmu kita masih terlalu sedikit ya akhwan, dibandingkan dengan lautan ilmu yang ada di kalangan ini para ulama kita. Oleh karena itu ada banyak ilmu-ilmu yang masih butuh kita gali, masih butuh untuk kita kejar. Maka jangan katakan bahwasanya saya sudah alim, saya sudah pintar, saya sudah banyak yang mengetahui yang sudah saya ketahui, karena itu adalah tanda kemalasan dan tanda kebodohan. Wa kullama wadhabta ala hudurid durus, dan setiap kali engkau selalu rajin hadir dalam pelajaran, fahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, was'alhu at-taufiq wal mazid min fadlih, dan mintalah kepada Allah taufik dan tambahan dari keutamaannya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal hirs, bahwasanya kesungguhan ini, laula fadlullahi wa taisiruhu wa taufiqu, seandainya bukan karena keutamaan, kemudahan dan taufik dari Allah, lama nafa'aka istihaduka, tidak akan memberi manfaat kepadamu kesungguhan kamu, seandainya bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata, apabila tidak ada pertolongan Allah bagi seorang hamba, fa aktsara, lalu dia itu memperbanyak dalam belajar tanpa pertolongan dari Allah, ma yajni 'alaihi ijtihaduhu, maka kesungguhannya tidak akan membuahkan hasil. Idza wakalakallahu ila nafsika, apabila Allah menyerahkan urusanmu pada dirimu, falasta bi khair, maka engkau tidak akan mendapatkan kebaikan. Fahmadillah, maka pujilah Allah setiap kali mendapatkan kebaikan. Wa haris alla tufarrita min fi darsin mastata'ta ila dzalika sabila, dan sungguh-sungguhlah untuk tidak menyembronokan, tidak menyepelekan pelajaran semampu yang engkau bisa lakukan. Wallahi ya akhwan, kalau hanya karena pusing kemudian gak masuk, pusing ya akhwan, masuk pelajaran, masuk kelas, Allah hilang pusing itu. Hanya karena lemes dikit tidur, hanya karena ini dikit tidur dan yang lainnya, maka itu adalah tanda bahwasanya kita kurang sungguh-sungguh dalam belajar. Lihat bagaimana dulu perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu yang insyaallah sebagainya akan dituliskan oleh musannif. Lihat bagaimana gambaran para ulama kita dalam belajar. Dan dulu sering saya katakan di majelis ini, kita dan para ulama kita sama, tatkala lahir sama-sama enggak bawa apa-apa, enggak bawa dunia, enggak bawa ilmu. Tatkala kita terlahir sama-sama enggak punya ilmu, sama-sama enggak ngerti alif ba ta, enggak ngerti ABCD, enggak ngerti mubtada khabar. Saya, antum, Syekhuna Al-Imam Al-Bukhari, semuanya sama. Tatkala lahir enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti alif ba ta, enggak ngerti ABCD, enggak ngerti mubtada khabar, apalagi ngerti yang lain. Yang membedakan adalah pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kesungguhan mereka dalam belajar dan kemalasan kita dalam belajar. Kalau kita melihat gambaran para ulama, maka kita akan mengatakan wajar mereka jadi ulama, dan kalau kita melihat kita, maka kita akan dengan jujur mengatakan wajar kalau kita jadi kita. Lihat gambaran para ulama kita. Fahadha Tha'lab, ini Tha'lab. Tha'lab itu ya akhwan, nama seorang ulama lughah terkenal di zamannya, Abul Abbas. Wasmuhu Ahmad, namanya Ahmad. Wa huwa min ulama'il lughah, dan dia adalah salah satu di antara ulama lughah, ulama bahasa. Yaqul an Ibrahim Al-Harbi, beliau mengatakan tentang Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Beliau mengatakan, ma faqattu Ibrahim Al-Harbi min majlis,
saya nggak pernah kehilangan Ibrahim Al-Harbi dalam majelis. Tha'lab adalah gurunya Ibrahim Al-Harbi. Sang guru mengatakan, saya nggak pernah melihat murid saya yang namanya Ibrahim Al-Harbi ini ghaib, alpa, nggak datang di kelas. Nahwa, yani fi majlisi nahwin aw lughatin, dalam majelis nahwu, pelajaran ilmu nahwu atau pelajaran bahasa Arab, khamsina sana, selama 50 tahun belajar nggak pernah ghaib sekalipun. Antum satu semester ghaib berapa kali? Terus satu semester yang ghaib berapa kali? Hitung masing-masing dan pelajari diri kita masing-masing. Ini apa hasil dari satu pelajaran yang semacam itu? Lakin mathamarah allati hasala 'alaiha Ibrahimul Harbi. Dengan demikian apa buah yang dihasilkan oleh Al-Imam Ibrahimul Harbi? Asbaha min a'immatid dunya. Dia menjadi salah satu imamnya dunia. Wa mimman sara bi ilmihi rukban. Dan termasuk orang-orang yang para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia datang menuntut ilmu dari dia. Fahuwa alamun fi ra'sihi nar. Dia adalah bendera berkibar yang di atasnya ada api. Maksudnya sangat tenar, sangat terkenal. Kalau ada api berkobar itu di atas benderanya sudah tinggi, bendera itu sudah tinggi, semua orang tahu di atasnya ada api, menunjukkan ketenaran, dikenal siang maupun malam. Hadzal ilmu la ya'tihi miratha. Tapi ketahui, ilmu itu enggak datang diwariskan. Bukan karena bapaknya alim, anaknya tiba-tiba jadi alim. Bal juhdan wa musabarah, bahkan dengan kesungguhan dan dengan kesabaran yang tinggi. Wa ma ajmala maqalatul Imam Ahmad, dan alangkah baiknya, alangkah bagusnya ucapan Imam Ahmad indama qala Abul Harith, tatkala dikatakan oleh Imam Abul Harith, sami'tu Abu Abdullah, saya mendengar Abu Abdullah ai Imam Ahmad rahimahullah, yaqul, dia mengatakan, innamal ilmu mawahib, sesungguhnya ilmu adalah mauhibah, anugerah dari Allah. Yu'tihillahu man ahabba min khalqih, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai, yang Allah kehendaki dari makhluknya. Walaysa yanaluhu ahadun bil hasab, tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh ilmu ini dengan kedudukannya, dengan kehormatannya. Walau kana li'illatil hasabi, seandainya karena kehormatan dan kedudukan, lakana aulan nasi bihi ahlu baitin nabi, niscaya orang yang paling mendapatkan ilmu adalah keluarganya Rasulullah. Padahal bukan. Jadi padahal bukan. Ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarisi oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan ketiga-tiganya yang merupakan ahlul bait hanya Ali. Diwarisi oleh para sahabat yang sebagian besar di antara mereka bukan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma ra'al Imam Malik, tatkala Imam Malik melihat ibnahu Yahya, putranya yang bernama Yahya, qad kharaja minal bait, keluar dari rumah, wa fi kammihi jauzun minal hammam, di lengan bajunya itu ada buah yang dia ambil dari belakang, dari dapur, dari kamar mandi. Qala Malikun, berkata Malik, alhamdulillahilladzi lam yaj'al hadzal ilma miratha, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini warisan. Beliau adalah orang alim terkenal, tapi Allah tidak menjadikan anaknya mewarisi ilmunya. Allah tidak menjadikan anaknya mewarisi ilmunya. Dan di antara keajaiban Allah, bagi para imam-imam mazhab 4 tidak ada yang mewarisi ilmunya anaknya. Abu Hanifah pewaris ilmunya siapa? Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Syaibani. Al-Imam Malik yang mewarisi ilmunya adalah para murid-muridnya, dan tidak ada para muridnya anaknya. Al-Imam Asy-Syafi'i para pewarisnya adalah murid-murid terkenalnya. Imam Ahmad, alhamdulillah Allah masih mentakdirkan salah satu pewaris ilmunya adalah putra beliau Abdullah, tapi kebanyakan muridnya bukan anak beliau. Fa'alina, oleh karena itu tatkala kita mengetahui para ikhwah, ilmu itu bukan warisan.
Maka kita ambil dua pelajaran. Pertama, bagi antum yang tidak berdarah biru ulama, gak ada garis keturunan saya seorang ulama, seorang kiai, seorang tuan guru, seorang buya, gitu ya, Sumatera itu buya ya. Jadi seorang, apa kalau Sunda itu? Apa namanya? Al-Muhim. Jadi diruntut-runtut, saya putranya Pak Fulan, Bapak Fulan putranya Fulan. Gak ada garisnya kiai, gak bakalan lah jadi ulama. Jangan. Ilmu ini bukan warisan. Kita tahu ya akhwan, ulama-ulama zaman tabi'in itu garis keturunannya rata-rata rendah. Rata-rata rendah. Ilmunya Abdullah bin Umar yang mewarisi adalah Nafi'. Nafi' seorang budak. Nafi' maula bin Umar. Ilmunya Abdullah bin Abbas yang mewarisinya adalah Ikrimah. Ikrimah seorang budak. Ilmunya para sahabat Mekah yang mewarisinya adalah Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah seorang budak hitam, kurus, pendek, jelek. Ini saya ingat tatkala Harun atau siapa saya lupa, Harun Rashid. Dia dalam perjalanan ke Haramul Makki bersama putranya. Di tengah jalan melihat ada orang pakaiannya kumel gitu ya, jelek, pendek, pesek, elek gitu ya, gitu. Maka diketawain gitu. Orang ini penampilannya kok lucu gitu ya. Dibentak sama bapaknya. Yang diketahuilah bahwasanya dia adalah raja di kota Makkah. Maksudnya semua orang butuh kepada ilmunya. Dia adalah Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Pewaris para ilmu sahabat di Basrah siapa? Hasan. Dan Hasan seorang budak. Rata-rata ulama-ulama tabi'in seorang budak. Maka jangan katakan saya nggak punya garis keturunan kiai, saya nggak punya garis keturunan ulama, saya nggak punya garis keturunan darah biru, darah saya merah, hitam sekalian. Gitu. Ilmu ini bukan warisan. Ilmu tidak dapat diwarisi dari orang tua dan tidak dapat diwarisi dari garis keturunan. Faedah yang kedua, bagi anda yang berdarah biru para ulama, bagi anda yang bergelar Gus, gitu ya. Gus itu dalam istilah orang Jawa, anaknya kiai sebelum jadi kiai dia bergelar Gus. Makanya kita kenal ada Gus Fulan, gitu ya, Gus Fulan, gitu ya. Dia bergelar Gus, anaknya kiai. Jangan sombong dengan garis keturunan yang anda miliki, karena belum tentu garis keturunan itu memberi manfaat. Lihat Imam Malik. Imam Malik tatkala kisah ini akhwan yang disebutkan oleh Syekh tadi, itu lengkapnya adalah tatkala beliau sedang ngajar. Anaknya sedang ngajar santri-santrinya, anaknya di dalam rumah, nyelonong keluar rumah, gak ikut pelajaran. Imam Malik hanya mengatakan, yang menjadikan hatiku sedikit tenang adalah saya tahu bahwasanya ilmu gak dapat diwarisi. Sudahlah, biarin aja, anak saya gak mau belajar, sudah. Mau apa lagi? Mau dipaksa? Orang gak mau belajar dipaksa jadi masalah. Orang mondok aja kalau dipaksa masuk pesantren, di pesantren malah jadi masalah. Gitu. Fa'alina kata Syekh, maka kewajiban kita an-nahrisa ala huduri ma nastati'u minad durus. Kewajiban kita yakni untuk hadir, semangat hadir apa yang kita mampu dari pelajaran. Wa an nuwadhiba 'alaiha, kita senantiasa menjaganya. Faqad dzakara al-Askari, al-Imam al-Askari menyebutkan anna Abul Hasan al-Karhi, bahwasanya Imam Abul Hasan al-Karhi beliau mengatakan, kuntu ahduru majlis Abi Khazim, saya hadir pada majelis ilmunya Abu Khazim, yaumal jum'ati bil ghadat, hari Jumat pagi pada subuh, min ghairi an yakuna darsun, padahal enggak ada pelajaran, sedang libur. Karena Jumat pagi biasanya libur. Li'alla anqusa 'adati 'anil hudur, supaya saya tidak mengurangi kebiasaanku untuk hadir pelajaran. Gambarnya ya kawan, Al-Imam Abu Hazim, beliau itu pelajarannya setiap subuh di masjid, mengadakan liqa pelajaran kecuali hari Jumat. Keajaiban muridnya Abul Hasan al-Karhi, seorang imam besar fikih dan usulnya dalam fikih mazhab Hanafi, beliau
Kalau hari Sabtu sampai hari Kamis nggak pernah ghaib jelas. Hari Jumat pun dia tahu libur tetap datang di majelis, di masjid, nggak ada orang, libur. Kenapa? Tatkala ditanya alasannya, biar saya tidak latihan ghaib. Biar saya senantiasa pokoknya subuh itu datang ke masjid untuk belajar. Ada gurunya, nggak ada gurunya, waktunya libur, nggak waktunya libur datang. Saking semangatnya. Kita sudah tahu jamnya pelajaran, mainan kelereng, jalan-jalan, alasannya paing, alasannya macam lah, berbagai macam. Ini alasan. Ini maka hendaknya kita perhatikan hal ini. Kita melihat kembali dan mengaca diri antara cita-cita yang pernah kita bangun tatkala kita datang dengan fakta tatkala kita ada di mahat. Jadi karena cita-cita bukan dibangun di atas awang-awang, cita-cita bukan dibangun di atas bayangan, tapi di atas kesungguhan yang nyata. Fangdur ila hadzal hirs wa hadzal juhd. Lihatlah pada kesungguhan ini. Fa huwa yatrukur rahah, dia meninggalkan istirahat. Wa yu'athiru ala nafsi, dan dia mementingkan pada dirinya untuk hadir daripada dia istirahat di rumah. Bal wa ya'sifu nafsahu mastata'a ila dzalika sabila. Dia melakukan itu apa yang dia mampu. Min ajli tahsil wa ta'widhihan nasyat, untuk supaya dia bisa mendapatkan ilmu dan membiasakan dirinya untuk rajin dan tidak malas. Meskipun ya akhwan, ini cara yang beliau lakukan, tidak mesti kita lakukan hal yang sama. Anda tidak menuntut antum kalau hari Jumat di kelas aja, ya kasihan gitu. Tapi yang kita tuntut satu hal ya akhwan, kesungguhan dalam belajar. Karena mungkin kondisi beliau dengan kondisi kita berbeda. Wan nafsu kama qala al-qail, sebuah jiwa, seorang jiwa itu sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Wan nafsu katifli, jiwa itu, badan itu kayak anak kecil. Intuhmilhu syabba ala hubbir rala, jika engkau biarin dia, maka dia akan menjadi dewasa tetap cinta netek, cinta nyusu. Wa in taftimhu yanfatimu, jika engkau sapih, maka dia pun akan bisa disapih. Antum yang punya anak kan tahulah susahnya nyapih anak tatkala sudah umur 2 tahun atau tatkala belum umur 2 tahun. Nangis, asalnya kalau mau tidur itu nyusu sama ibunya, sekarang nggak boleh nyusu, nangis ribut. Jadi semalam mungkin kita ngantuk nggak bisa tidur gara-gara nangisnya anak. Tapi kalau kita nggak bertahan semalam itu, sampai dia kelas 6 SD tetap nyusu. Tapi bertahanlah antum semalam, mungkin gak tidur, ngantuk, mungkin capek, mungkin segalanya kita rasakan. Besoknya mulai mereda, 3-4 hari selesai urusan. Begitu bukan ya akhwan dengan jiwa. Jiwa manusia itu kalau mau berbuat apa-apa susah duluan, gak mau duluan, gak mau bertekad dalam melakukan satu pekerjaan, maka yakinlah bahwasanya jiwa kita akan senantiasa menjadi jiwa yang lemah dan jiwa yang malas. Wan nafsu katiful, kata Syekh, jiwa itu semacam anak kecil. Idza awwattahal khaira i'tadat, jika engkau biasakan untuk melakukan kebaikan, dia akan terbiasa melakukan kebaikan. Wa idza awwattaha syarra i'tadat, jika engkau biasakan dia melakukan kejelekan, dia akan terbiasa. Dia akan terbiasa untuk melakukan kejelekan. Ya akhwan, saya katakan, betapa banyak orang itu yang hobinya dengar musik. Tatkala tahu bahwasanya musik itu haram, nyanyian itu haram, dia mengatakan, lah saya kalau sehari nggak dengar musik ya mati, misalkan gitu. Dan itu Anda dengar sendiri dari orang yang mengatakan di depan saya, mengatakan, Ustadz kalau saya itu nggak dengar musik sehari mati. Karena kalau saya sedang stres itu paling enak dengan musik sambil gini-gini, gitu ya, sambil jangan goyang-goyang kaki, akhirnya stres hilang. Kalau nggak boleh dengan musik, stres Ustaz, mati. Gitu. Saya katakan itu adalah jiwa pemalas. Tatkala orang tidak mampu merubah dirinya, cobalah ya akhwan, orang semacam itu perangi diri antum. Nggak butuh waktu lama kok, paling sebulan 2 bulan. Hari pertama tinggalkan musik total, mungkin jiwa berontak.
Jadi kayak cacing kepanasan, kayak ikan dikeluarkan dari air. Bingung gitu. Mau tidur nggak bisa tidur, biasanya tidur. Jadi dengan lantunan musiknya itu dia nggak bisa tidur, kelabakan dan lain-lain. Lama-lama dia akan terbiasa. Dan gantilah dengan lantunan ayat-ayat ilahi. Setelah itu yakinlah bahwasanya lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu rasa manisnya jauh melebihi manisnya suara musik yang dulu pernah menguasai hati. Karena jiwa itu demikian. Kalau kita biasakan berbuat baik, dia akan terbiasa berbuat baik. Dan susah sekali kalau berbuat jelek. Antum coba, kalau mau sholat biasanya pakai baju kayak begini. Sehari suatu ketika semua baju kita basah kuyup karena kebanjiran. Tinggal nyisa kaos oblong. Kaos bukan kaos oblong, kaos daleman itu, tapi segini. Bukan kaos singlet. Mau sholat apa hukumnya sholat? Dengan pakaian semacam itu? Halalan thayyiban sahihan. Kan begitu? Halal, bagus, sah. Tapi perasaan hati itu enggak enak sekali. Ada sesuatu yang lenyap dalam jiwa. Kenapa sholat kok dengan pakaian kayak begitu? Padahal bukan haram. Hanya karena kita meninggalkan kebiasaan. Sekarang tanya kepada mereka. Orang-orang yang pakai celananya jin. Celananya jin dipakai. Kenapa gak sekalian celananya iblis dipakai? Celananya jin dipakai. Pakai kaosnya, kaos gak karu-karuan. Gitu ya. Sholat pun demikian. Cobalah suatu ketika minta dia pakai kopiah warna putih sampai pakai baju koko, yakin kayak cacing kepanasan. Ya gimana gitu perasaannya, gak enak semua gitu. Perasaannya gimana gitu? Kok pakai baju kayak gini ya, lucu gitu. Kenapa? Gak biasa. Gak biasa. Padahal apa sih bedanya antara kaos dengan baju? Apa bedanya? Jadi antara topi dengan kopiah, sama-sama menutup kepala. Bedanya kebiasaan. Yang satu jiwa dibiasakan berbuat baik, pakaiannya sopan. Suatu ketika dia pakaian gak sopan, kayaknya bingung. Ada yang gak enak dalam jiwa. Tapi orang yang biasa pakainya celananya jin, celananya setan, gitu dipakai gitu. Suatu hari suruh pakai baju koko, suruh pakai baju sarungan, pakai kopiah, bingung, kelimpungan. Karena begitulah jiwa. Itu baru dalam hal kecil pakaian, apalagi dalam hal yang lainnya. Semuanya butuh dilatih dan butuh dobrakan. Jadi untuk membentuk karakter jiwa yang sesungguhnya. Fa khairum min qaulis syair qaulun nabi. Yang lebih baik daripada ucapan penyair tadi adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Perasaan lembut, sikap lembut, lemah lembut itu bittahallum dengan lantian untuk bersikap lembut. Wa man yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan, dia akan diberi. Wa man yattaqi syarra yuwaqqah. Barang siapa yang berusaha menghindari kejelekan, maka dia akan dihindarkan. Dan perhatikan sabda Rasulullah ini ya akhwan, bahwasanya ilmu butuh latihan. Sifat yang baik butuh latihan. Jangan katakan ya akhwan, inilah saya, kalau mau berteman dengan saya, terimalah saya apa adanya. Itu tipe orang yang gak mau mendobrak diri jadi sesuatu yang lebih bagus. Sudah tahu bahwasanya tipe dia itu orangnya kasar, bengis. Kemudian setiap kali ada masalah dengan temannya, orang temannya menghindar karena tipe dia yang semacam itu. Tatkala ditanya ya mbak ya sampeyan itu berubah, apa jawaban dia? Inilah saya. Kalau mau berteman dengan saya modelnya kayak begini ini. Subhanallah ya akhi, barakallahu fik. Ini. Kenapa kita bersikap semacam itu? Bukankah Rasulullah mengatakan innamal hilmu bittahallum? Sikap lemah lembut itu bukan datang dengan sendirinya. Dia butuh dilatih. Tahu ya akhi bahwasanya hati kita itu tipe orang pelit. Kita terlatih oleh keluarga kita pada waktu kecil, terlatih sebagai orang pelit. Sekarang kita tahu pelit itu jelek. Dan sekarang kita tahu bahwasanya pelit itu tercela.
dan sikap dermawan itu baik, maka jangan turuti kemauan diri dengan tetap menjadi orang pelit. Latihlah diri untuk menjadi orang yang dermawan. Bagaimana caranya? Sedikit demi sedikit, lama-lama insya Allah subhanahu wa ta'ala akan terwujud. Idzan kalau begitu, faharis 'alal mudawamati 'ala huduri halaqatil ilmi wa majalisih. Berusahalah, sungguh-sungguhlah untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Warada an Wahab ibnu Jarir. Datang satu riwayat dari Wahab ibnu Jarir dari bapaknya. Beliau mengatakan, jalastu ilal Hasan. Saya duduk di majelisnya Hasan al-Basri. 7 sinin, 7 tahun. Lam uakhir minhu yawman wahida. Saya enggak pernah terlambat 1 hari pun. Asumu wa adhhabu ilaihi. Meskipun saya puasa, saya tetap datang ke majelis dia. Wa Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, dan al-Imam Qatadah, seorang imam besar zaman tabi'in, min a'immatit tabi'in, dari para ulama-ulama imam pada zaman tabi'in. Qatadah wulida akmah. Perhatikan ya akhwan, pelajari, ambil pelajaran dari kisahnya Qatadah radhiyallahu an rahimahullah. Dia terlahir dalam kondisi buta. Perbedaan antara a'ma dan akmah, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mensifati Nabi Allah Isa, Allah tidak mengatakan wa yubri'ul a'ma, tapi Allah mengatakan wa yubri'u al-akmaha. Apa beda antara keduanya? Akmah itu lahir sejak dalam perutnya, lahir buta sejak dalam perut sang ibu. Sedangkan a'ma itu lahir sehat kemudian buta. Dialah a'ma. Orang yang asalnya sehat kemudian jadi buta ada kemungkinan sembuh. Kenapa? Asalnya sehat. Tapi orang yang terlahir dalam kondisi buta itu gambaran untuk bisa sembuh sulit. Ini Al-Imam Qatadah lahir dalam kondisi buta, akmah. Wa kana min tullabi Anas. Beliau itu adalah muridnya Anas ibnu Malik. Wa kana tullabul ilm wat tabi'un, dan adalah para penuntut ilmu di kalangan para ulama tabi'in pada zaman itu, yafiduna ala Anas sabahan wa masa'a. Mereka datang ke majelisnya Anas, ada yang datang pagi, ada yang datang sore. Jadi Anas membuat pelajaran pagi dan sore. Ada yang murid-murid pagi, ada yang murid-murid sore. Fakana idza haddatha ahlas sabahi fadhahabu. Apabila Anas sudah menyampaikan hadis pada murid-muridnya waktu pagi, lalu mereka pergi pulang, sorenya kerja. Jaa ahlul masa fahaddathahum bihadithi ahli sabah. Maka murid-muridnya yang datang sore itu beliau sampaikan apa yang beliau sampaikan pagi hari, karena muridnya beda. Yang sama Qatadah, pagi hari datang, sore hari datang, ya karena buta, mau ngapain? Suatu ketika fata'akhkhara Anas dzata marrah. Suatu ketika Anas terlambat, tidak datang an ahlil masa, pelajaran sore beliau enggak hadir karena ada uzur kesibukan yang lain. Fahaddatsahum Qatadah bikulli hadis sabah. Maka Qatadah, sang murid buta ini, beliau menyampaikan semua hadis yang disampaikan Anas tadi pagi. Wa Anas yasma'uhu, ternyata Anas mendengar bagaimana yang dilakukan oleh muridnya yang buta ini. Falamma ra'a hifdhahu, tatkala Anas melihat bagaimana hafalannya Qatadah, wa ta'ajjaba min fitnatihi, dan beliau ta'jub, heran dengan kecerdasannya. Lakazahu biyadih, maka Anas pun menepuk dengan tangannya, menepuk dadanya dengan tangan. Faqal, lalu Anas mengatakan, kum ya akmah, jadi bangkitlah wahai orang yang buta. Falaqad akhadta ilmi, engkau telah mengambil semua ilmuku. Tidak jauh dari itu adalah Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, sebagaimana yang pernah saya ceritakan. Beliau terlahir dalam keadaan sehat walafiat. Di umur 16 tahun
beliau mulai terkena penyakit mata, mulai rabun, sudah mulai gak bisa melihat dengan jelas, dan beliau buta total pada umur 20 tahun total. Bagaimana beliau bisa menjadi imamud dunia? Beliau tidak menyesali takdir dan beliau menggunakan kondisi yang ada untuk belajar. Oleh karena itu saya sering mengatakan sama ikhwah, yang penting dari kita bukan menyesali takdir. Tidak ada yang salah dengan takdir kita. Jika Allah mentakdirkan antum itu orang sakit-sakitan, kena kipas angin dikit pilek, kena dingin dikit demam gitu ya, kena panas dikit pingsan gitu. Jadi kalau memang Anda orang semacam itu, latih diri bagaimana caranya. Kalau memang Anda adalah orang yang susah untuk menghafal, latih diri bagaimana caranya. Karena itu adalah tanda kebaikan. Anda pun menyerah dengan takdir. Orang yang paling berhak untuk menyerah dengan takdir adalah Qatadah. Lahir dalam kondisi buta. Seandainya mungkin salah satu di antara kita lahir dalam kondisi buta, mungkin jangankan mikir belajar, mikir kepingin mati daripada hidup buta gitu. Tapi lihat Qatadah, seandainya bukan karena kesungguhan beliau setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak pernah mengenal nama Qatadah, sebagaimana ribuan manusia, jutaan manusia yang hidup di zaman itu nggak dikenal oleh sejarah. Dan seandainya bukan karena taufik dari Allah, dan seandainya bukan karena kemudian karena kesungguhan Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka mungkin orang tidak pernah mengenal siapa itu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Sebagaimana kita juga nggak pernah mengenal orang-orang sezaman dengan beliau yang hidup di Riyadh, Saudi. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna man sabara wa tawwa'a nafsahu ala tahsil, bahwasanya orang yang bersabar dan mengusahakan dirinya untuk mendapatkan ilmu, jana thamarat dzalikal juhd, dia akan mendapatkan buah dari kesungguhan itu. Idza anta lam tazra wa absarta hasida, jika engkau tidak mau menanam lalu engkau melihat ada orang yang panen, nadim ta'ala tafriti fi zamanil badri, niscaya engkau akan menyesal tatkala engkau sembrono saat waktu orang yang menanam, waktu tanam. Sebuah ilustrasi yang digambarkan oleh Syekh, tatkala ada orang waktu awal-awal musim hujan begini, para petani itu sibuk, capek, berangkat pagi ke sawah, belepotan lumpur, bawa cangkul, bawa sapi, mikul sapi itu ya ke sawah. Jadi untuk kemudian nanam. Saat itu ada 1-2 orang mengatakan, ngapain capek-capek, enak kan tidur di rumah nonton TV gitu ya. Nonton TV di rumah daripada capek-capek ke sawah, belepotan semuanya, susah, capek. Enak dia sekarang. Lihat 3 bulan lagi, tatkala orang-orang senang tanam, tatkala orang-orang pada panen, mereka pada jemur hasil panennya, dia tinggal mengatakan, duh seandainya 3 bulan yang lalu saya ikut capek bersama mereka, ini nanam, ini gabah. Saya pun mengatakan sama antum mungkin melihat kepada sebagian teman-teman, ngapain sih orang itu bangun sebelum subuh ngapalin, setelah subuh ngapalin, setelah itu langsung ke kelas, gak pernah hoib, di kelas gak pernah ngantuk, kemudian siang hari pelajaran, sore hari murojaah, malam hari pelajaran terus, capek-capek amat. Enak saya jalan-jalan ke tambak, rihlah, ini pak bola, main sekakan gitu kalau boleh gitu ya. Enak saya nyantai, indahnya dunia gitu ya, indahnya dunia. Enak saya gitu, daripada orang semacam itu stres nanti. Sekarang antum berani mengatakan itu. Lihat 5 tahun kemudian, tatkala teman antum lulus dengan bagus, antum masih di kelas 1 idat aja nggak naik-naik gitu ya. Atau antum temannya yang dulu diajak-ajak itu sudah menjadi alim, faqih, mengetahui masalah agama dengan mapan, tinggal mengembangkan, dia mubtadi' khabar belum mecus. Tatkala itu dia akan mengatakan, duh seandainya 5 tahun yang lalu saya belajar. Tapi sudah terlambat 5 tahun yang lalu. Dia sudah tinggal mengatakan 5 tahun yang lalu seandainya dan seandainya. Tapi itulah fakta yang sering kita temukan di lapangan. Betapa banyak kini orang-orang menyesal itu ya akhwan bukan sekarang. Nanti antum menyesal itu tatkala
saat orang-orang sudah mencapai tujuan, antum masih ada di awal terminal. Maka hendaknya kita sadari hal ini sebelum penyesalan orang lain, antum akan merasakan penyesalan yang sama. Saat bagaimana cara menghilangkan ngantuk di kelas ketika belajar? Mohon solusi dengan menyentuh ke dalam hati seorang santri. Masya Allah, mantep ini pertanyaannya. Bagaimana cara benar-benar bisa menjadi seorang santri yang cerdas? Dan bagaimana cara ilmu itu melekat di dalam dada? Syukron. Cara menghafal hadis supaya tetap ingat selalu. Apakah sering ngantuk? Ngantuk terus ini pertanyaannya. Atau di kelas merupakan salah satu bentuk malas? Insyaallah subhanahu wa ta'ala Isya kita jawab pertanyaan ini pertemuan depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tahiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.